Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to Mr. Yasir Fahmi Mubarak as lecturer of practice on basic teaching skill course, and good morning to all of my friends. We are from the group 1. Let me introduce myself. My name is Pina Sasmita and my friend is Fardiatum Fardia. Well, today we want to present about first language acquisition. Theories of first language acquisition. It was in the 20th century that researchers began to analyze child language systematically and to discover the nature of the physico-linguistic process that enables every human being to gain fluent control of an exceedingly complex system of communication. Jadi pada abad ke-20, para peneliti mulai menganalisis bahasa anak-anak secara sistematis dan menemukan sifat proses psikolinguistik yang memungkinkan setiap manusia memperoleh kendali yang lancar atas sistem komunikasi yang sangat kompleks. Jadi, first language acquisition ini mengacu pada cara anak-anak mempelajari bahasa ibu atau native language mereka. Berikut adalah beberapa tahapan dalam first language ini. Yang pertama, first years make specific attempt to imitate word and speech sound. Jadi selama tahun pertama, anak-anak akan melakukan upaya khusus untuk meniru kata-kata dan suara ataupun ucapan yang mereka dengar di sekitar mereka. Yang kedua, 18 mode, 2 word and 3 word, synthesis, telegraphic utterances. Sekitar 18 bulan, kata-kata ini telah berlipat ganda dan mulai muncul dalam kalimat, 2 kata dan 3 kata yang disebut sebagai ucapan telegraf. Yang ketiga, 2 years comprehend more sophisticated language and production is growing. Jadi, pada usia 2 tahun, mereka sudah memahami bahasa yang lebih canggih dan produksi katanya juga sudah mulai tumbuh ataupun berkembang. Yang keempat, 3 years non-stop chattering and incessant conversation. Kapasitas bicara mereka menurun karena mereka menjadi generator obrolan tanpa henti dan percakapan yang tak henti-hentinya. Dan yang kelima, at school they learn the social function of language. Pada usia sekolah, anak-anak tidak hanya belajar apa yang harus dikatakan, akan tetapi juga apa yang tidak boleh dikatakan ketika mereka mempelajari fungsi sosial dari bahasa mereka tersebut. Behavioral approaches. Berpandangan bahwa setiap tingkah laku dapat dipelajari melalui kematangan dan belajar. It focus on the immediately perceptible aspect of linguistic behavior. If a particular response is reinforced, it then becomes habitual or conditioned. Menganggap perilaku bahasa yang efektif sebagai produksi tanggapan yang benar terhadap rangsangan. Jika tanggapan tertentu diperkuat, maka kemudian menjadi kebiasaan atau terkondisi. Pada teori Skinner 1957 menyebutkan organisme memancarkan respon atau operan tanpa rangsangan yang harus diamati atau disebut juga publicly observable responses, dan operan itu dipertahankan atau dipelajari dengan penguatan yang disebut juga reinforcement. Nativist approach. The term nativist is derived from the fundamental assertion that language acquisition is innately determined, that we are born with a genetic capacity that predisposes us to a systematic perception of the language around us, resulting in the construction of an internalized system of language. Studi nativist tentang penguasaan bahasa, anak bebas untuk membangun grammar atau tata bahasa. Grammar awal bahasa anak disebut sebagai tata bahasa poros. Nah, istilah nativis ini diturunkan dari pernyataan dasar bahwa bahasa akuisisi ditentukan secara bawaan, bahwa kita dilahirkan dengan kapasitas genetik yang membuat kita cenderung pada persepsi sistematis tentang bahasa di sekitar kita, dan juga menghasilkan konstruksi sistem bahasa yang terinternalisasi.
Kemudian ada Language Acquisition Deficit atau disebut juga LAD. Language Acquisition Deficit ini ada 4. Yang pertama yaitu ability to distinguish speech sound, yaitu kemampuan untuk membedakan suara ujaran dari suara lain di lingkungan. Dan yang kedua ada ability to organize linguistic data into classes, yaitu kemampuan untuk mengorganisasikan data kebahasaan ke dalam berbagai kelas yang nantinya dapat disempurnakan. Yang ketiga, knowledge that only certain system is possible, yaitu pengetahuan bahwa hanya jenis sistem linguistik tertentu yang mungkin dan jenis lainnya tidak. Dan yang keempat, ada constant evaluation of the linguistic system. Ini adalah kemampuan untuk terlibat dalam evaluasi terus-menerus dari sistem linguistik yang sedang berkembang untuk membangun sistem yang paling sederhana dari masukan linguistik yang tersedia. Functional approach. Two emphases have emerged, yaitu language dealing with the world and social context function purpose. Language dealing with the world, researchers began to see that language was one manifestation of the cognitive and affective ability to deal with the world, with others, and with the self. And social context function purpose, the generative rules were abstract, formal, explicit, and quite logical. Yet they deal specifically with the form of language and not with the deeper functional levels of constructed from social interaction. Selanjutnya ada cognition dan social interaction. Yang pertama, cognition. Louis Bloom mencatat bahwa penjelasan perkembangan bahasa bergantung pada penjelasan tentang dasar-dasar kognitif bahasa. What children know about the world determine what they learn about the code. Penelitian Bloom berpusat pada hubungan perkembangan kognitif dengan penguasaan bahasa pertama. Apa yang dipelajari anak-anak tentang bahasa ditentukan oleh apa yang telah mereka ketahui tentang dunia. Yang kedua, social interaction. Language is used for interactive communication. Dalam beberapa tahun terakhir, telah menjadi sangat jelas bahwa fungsi bahasa melampaui pemikiran kognitif dan struktur memori. Di sini kita melihat penekanan konstruktivis sosial kedua dari perspektif fungsional. Linguistics can no longer deal with the abstract formal rule without dealing with all performance variable of day-to-day performance. Issue in the first language acquisition. Di sini ada competence dan performance. Competence is ability to do something and performance is manifestation of competence. Competence is referred to one underlying knowledge of a system, event, or fact, and ability to do something. Performance is overtly observable and concerned manifestation or realization of competence. Penelitian menyadari bahwa jika seorang anak tidak memiliki minat atau kesadaran orang dewasa dalam menginterogasi gramatikal, dia akan mengatakan apapun yang terlintas dalam pikirannya. Model kompetensi performance ini belum diterima secara universal, karena itu mengatakan bahwa kompetensi terdiri dari kemampuan seorang pembicara, pendengar yang diidealkan, yang tidak memiliki kinerja. Menurut Thorne Calls, ability that are in the process of being formed. Nah, untuk yang selanjutnya adalah comprehension and production. Dalam beberapa bahan ajar bahasa asing, pemahaman dapat disamakan dengan kompetensi, sedangkan produksi adalah kinerja. Penting untuk kita sadari bahwa ini bukanlah masalahnya. Produksi lebih dapat diamati secara langsung, tetapi pemahaman sama pentingnya dengan kinerja. Untuk contoh, the ball in the sandbox. The children seem to understand more than they product. Nah, untuk selanjutnya adalah nature or nurture. Di sini ada problem with nativist approach. Nativist content that children is born with innate knowledge and
predisposition toward language, and this is indicated properly. Language acquisition device is universal in all human beings. Nature mengatakan bahwa jika seorang anak dilahirkan dalam warisan genetik, tapi sebaliknya nurture adalah hasil dari pengaruh luar setelah anak lahir, misalnya exposure dan pengalaman dalam belajar. Netivis pendapat bahwa seorang anak dilahirkan dengan pengetahuan bawaan. Namun, ini belum terbukti bahwa adanya gen bahasa dalam formasi genetik kita. Faktor lingkungan tidak bisa kita abaikan dalam hal ini. Untuk selanjutnya di sini ada universal. Language is universally acquired in the same manner, and the deepest structure is the same in all language. Menurut Maratsos, dia enumerate some of universal linguistic categories. Di sini ada word order, morphological making tone, agreement, reduced reference noun and noun classes, verb and verb classes, prediction, negation, and equation formulating. Dan untuk selanjutnya kita beralih ke slide selanjutnya. Di sini ada systematically and variability. The acquisition process is systematic, but is not clear where the limit of this state variability. Bahasa berkembang dari pivot grammar yang penuh dengan kalimat dan panjang yang tidak berujung. Tetapi di tengah-tengah semua ini, sistematika ini, ada jumlah variabilitas yang sama luar biasanya dengan proses pembelajaran. Untuk yang selanjutnya ada language and thought. For years research have observed the relationship between language and cognition. Di sini ada beberapa ahli. Yang pertama, menurut Piaget, language depends on cognition. Piaget menyatakan bahwa perkembangan kognitif berada di pusat organisme manusia, dan bahasa tergantung dan muncul dari perkembangan kognitif. Di sini ada juga menurut teori behavior, cognition is too mentalistic to be studied. Ada juga dari Jerome Bruner, language influence cognition. Contoh, sumber khusus dari perkembangan intelektual yang dipengaruhi bahasa yaitu kata-kata yang membentuk konsep, dialog antara orang tua dan anak, atau guru dan anak didik yang melayani dan mengarahkan untuk mendidik. Nah, so this is the one of the champion of the position that language affect thought was Benjamin and Edward. Linguistics is relatively imposed on speaker a particular overview. The issue is stake in the child language acquisition is to determine how thought and affect language. How language affect thought and how language can the best describe for account for the interaction of two. Nah, kita beralih ke slide yang terakhir. Di sini ada imitation. Nah, it's a common that a formal observation said that children are a good imitator. This is one of important strategy child use the acquisition of language. So the first step is a surface structure imitation, di mana seorang anak ini mengulangi dan meniru string permukaan dan memperhatikan bahasa fonologis daripada bahasa sistematik. Nah, the problem is they are repeating exactly the same but not understanding. The second type is deep structure imitation.
Anak melupakan imitasi permukaan dan berkonsentrasi pada perasaan yang mereka ingin ungkapkan dan melupakan tata bahasanya. Selanjutnya di sini ada practice. Children practice of a meaningful awareness seem to be the key factor in the first language acquisition. Ketika kita bicara tentang praktis, ini dianggap merujuk mungkin hanya pada pembicaraan saja, tapi kita juga tidak bisa melupakan bagaimana praktik pemahamannya. Selanjutnya ada input. Parental input is selective, grammatical. Is the role crucial? Firstly, at home. Nature and environment are important adult and peer input to a child is far more important than a native's earlier belief. Dan yang terakhir di sini adalah kita berbicara tentang discourse. Dalam isu discourse ini, children acquire language through interaction rather than exposure contact. Anak-anak tidak belajar bahasa dari mendengarkan percakapan orang lain, tapi sebaliknya, mereka harus mendapatkan apa konteks yang mereka ajak bicara. Sekian presentasi dari kami. Saya Pardia Tumpadia dan Vina Sasminta. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan kepada kami. Terima kasih.